Jadi ini adalah mekanisme reaksi dengan katalis. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah mulai mempelajari di sini kita tadi terputuskan ya bahwa perubahan konsentrasi A terhadap waktu itu adalah negatif K A dikali C. Nah, perubahan konsentrasi B terhadap C adalah K dikali A dikali C. Nah, ini yang uniknya kalau memakai katalis ya di persamaan yang terakhir ini. Nah, ini perubahan konsentrasi C terhadap waktu adalah negatif KAC ditambah, ini bukan B ini ya, tambah B, oke, kali C sama dengan 0. Nah, ini perbedaannya kalau kita lihat kan, bahwa dia di sini dia sama dengan 0. Jadi perubahan konsentrasi C terhadap T adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena ya C ini dia tidak akan involve dalam reaksi gitu ya. Dia tidak akan berubah, tidak akan berkurang. Kalau dia C di awal reaksi, dia akan tetap C di akhir reaksi. Nah, jadi makanya di sini perubahan konsentrasi C terhadap waktu itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita lihat di sini profilnya. Profil dari si konsentrasi terhadap waktu untuk tiap komponen. Ya, A itu kan reaktan, B itu produk, ya kan? Sementara C adalah katalisnya. Nah, kalau kalian lihat misalnya A-nya itu dari poin 1 dia sampai ke poin rendah. Ya, mungkin mendekati 0. Nah, sementara si B itu dari 0 sampai terbentuk dan selesai reaksi. Tetapi kalau C ini, kalau kalian lihat dari awal sampai akhir, tidak ada perubahan. Ya, dia konstan. Ya. Nah, disinilah kita lihat profilnya untuk tiap-tiap reaksi itu berbeda. Nah, kalau tadi untuk unimolekuler kan mirip dengan yang ini. Dia dari konsentrasi tertentu sampai mendekati 0. Dari konsentrasi 0 sampai ada nilai tertentu. Nah, untuk reversible dia tidak ada titik temunya. Ya kan? A dan B itu tidak bertemu ya seiring waktu. Nah, dia hanya memang si A dari konsentrasi tertentu, si B dari konsentrasi 0, tapi pada saat kesetimbangan dia udah stuck gitu ya, udah konstan. Nah, perbedaannya lagi dengan tambahan katalis, ya kalian lihat di sini. Ada satu bagian lagi, tapi si katalis ini sebenarnya dari awal sampai akhir tidak ada perubahan. Ya, makanya tadi perubahan konsentrasi C terhadap waktu adalah sama dengan 0. Nah, sekarang berarti kita lihat lagi. Berarti reaksi katalis ini ada juga yang 2 tahapan. Nah, kalau tadi kan 1 tahapan aja, A tambah C menjadi B tambah C. Nah, yang 2 tahapan ini, nah inilah yang harus kita pakai perkiraan kondisi tuna untuk mengertinya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya steady state. Jadi harus memakai steady state untuk mengerti reaksi katalis dengan 2 tahapan ini. Nah, kita bisa lihat ini. A ditambah C menjadi AC. Nah, AC ini berubah menjadi B ditambah C. Nah, sama tadi dengan mekanisme awal itu, kita lihat totalnya. AC ini bisa kita coret, ya. C ini bisa kita coret. Nah, jadi A menjadi B. Nah, jadi sama seperti reaksi unimolekuler ya. Nah,
AC inilah yang kita sebut sebagai spesies transisi, ya, karena dia ini berumur pendek dan biasanya konsentrasinya sangat kecil. Tetapi kalaupun si AC nggak terbentuk, nggak bisa terbentuk B. Ya, jadi walaupun dia ini spesies yang berumur pendek dan konsentrasinya kecil, tapi si AC ini yang menentukan apakah B terbentuk atau tidak. Ya, si AC ini yang menentukan apakah B terbentuk atau tidak. Oke, nah berarti sekarang kita lihat bahwa ya ada reaksi dengan katalis itu ada dua macam. Nah, sekarang kita lihat reaksi dengan spesies perantara. Ya, spesies perantara itu seperti apa? Misalnya A menjadi B, nah dari B menjadi C. Berarti perantaranya itu adalah si B ini. Ya, nah di sini penting kita melihat bahwa pembentukan B ini nanti menjadi salah satu langkah dalam mekanisme. Nah, tapi ketika kita menulis dalam reaksi totalnya lagi, si B ini nggak akan muncul. Kenapa? Karena si B ini hanya intermediate namanya, atau senyawa antara. Oke. Intermediate atau senyawa antara. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, A menjadi B, ya kan? Itu K1. Baru ada lagi B menjadi C. Nah, ini K2. Oke. Tapi ini dia berbeda dengan reaksi yang memakai katalis yang pertama ya. Ini dia harus dari A harus menjadi B dulu. Nah, baru dari B dia menjadi C. Nah, jadi si B itu reaksi antara. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau dari mekanisme reaksinya itu kita lihat bahwa si C itu nggak akan muncul kalau si B nggak ada. Ya, jadi si intermediate B ini harus ada dulu, baru si C-nya ini ada. Ya, makanya di sini kalau kita lihat mekanismenya ini ada lagi tambah keunikannya. Jadi perubahan konsentrasi A dt itu adalah sama dengan negatif K1A. Ya, kenapa? Karena kan A berkurang dulu, baru B bertambah. Ya. Nah, sementara kalau B ini ya, dia beda kan? Dia itu harus bertambah A, berkurang B. Karena kan si B ini antara kan? Jadi ada juga reaksinya yang dia begitu dia terbentuk, dia berkurang juga. Karena kenapa? Karena dia berkurang karena akhirnya akan terbentuk si C. Jadi inilah alasannya makanya ada persamaan 28 ini. Ya. Nah, baru kalau perubahan konsentrasi C terhadap waktu adalah K2 dikali B. Ya. K2 dikali B. Oke. Nah, jadi pelan-pelan aja kalian coba mengerti ini ya, karena memang kalau untuk mekanisme reaksi ini kita nggak bisa buru-buru untuk mengertinya, kita harus pelan-pelan. Nah, kita coba gitu nanti di slide ini ada contoh-contoh soal yang bisa kalian kerjakan ya.
Oke, selesai nih? Selesai, Mem. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat kurvanya, ya, A tentunya gampang lah, dia semakin berkurang ya. C juga kita tahu karena dia produk, dia semakin bertambah. Nah, uniknya itu si B ini. Nah, makanya di sini si B ini kita nggak sebut si B ini katalis. Ya, kita sebut si B ini sebagai intermediate. Ya, atau produk antara. Jadi dia kan dari nol juga. Nah, tapi kalau kalian lihat, dia meninggi, nah baru berkurang. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau si B ini nggak terbentuk, si C nggak akan terbentuk juga. Ya, jadi dia akan ada pada saatnya dia terbentuk banyak. Nah, pada saat dia terbentuk banyak ini si C mulai meningkat banyak. Nah, ketika B C ini meningkat banyak, perlahan tapi pasti si B ini berkurang. Ya. Nah, beda tadi dengan katalis kan? Kalau katalis tadi bagaimana? Profil konsentrasinya. Dia dari awal sampai dari akhir si katalis itu dia nggak berubah, ya kan? Tapi kalau B ini kita ada lihat dia peningkatan, nah ada lihat juga penurunan, ya. Makanya si B ini kita sebut di sini sebagai intermediate, ya, intermediate atau antara. Oke. Jadi di sini kita ambil kesimpulannya untuk selanjutnya ini ada juga reaksi mekanisme reaksi prakesetimbangan. Nah, di sini pembentukan intermediate ya melibatkan reversible. Kalau tadi nggak ada kan, jadi si B itu terbentuk nggak ada reversible-nya. Nah, tapi di sini ada istilahnya prakesetimbangan. Dia melibatkan tahapan reversible. Nah, jadi tahapan ini disebut prakesetimbangan. Nah, kenapa prakesetimbangan? Karena mendekati proses kesetimbangan sementara reaksi berlangsung, ya, mendekati kesetimbangan sementara reaksi berlangsung. Nah, ini dia. Kalau kita lihat A menjadi B, ya kan? B menjadi C. Tapi bedanya dengan yang intermediate itu, kalau intermediate tadi garisnya hanya satu ya, karena dia tidak reaksi reversible. Tapi kalau di sini A menjadi B ini dia reaksi yang reversible. Ya, reaksi reversible. Nah, karena itu makanya disebutlah mekanisme reaksi seperti ini adalah mekanisme reaksi prakesetimbangan. Karena nantinya harus yang ini kita lihat dulu dari sisi kesetimbangannya juga karena dia reversible. Jadi kalau misalnya kita lihat perubahan konsentrasi A terhadap waktu, dia negatif K1 dikali A, ya, nah dikurang K negatif 1 B. Nah, ini kalau perubahan konsentrasi B terhadap waktu, dia K1 dikali A, ya kan, K1 dikali A, dikurang K negatif 1 kali B, dikurang K2 dikali B. Ya, karena begitu si B terbentuk, langsung dia berkurang juga untuk membentuk apa? Untuk membentuk apa ini? Oke. Nah, sementara perubahan konsentrasi C terhadap waktu adalah K2 dikali B. Ya, nah jadi ini kita bisa lihat kalau kita menyebutnya reaksi prakesetimbangan, mekanisme reaksinya, hukum laju reaksinya bakal seperti ini. Nah, jadi kalau kita gambar lagi grafiknya, ya, dia hampir mirip
dengan si sebelumnya tadi. Cuma bedanya ini kan dia tidak ada dia bersinggungan si B ini dengan si A. Ya kan? Bedanya. Tidak ada bersinggungan. Sementara yang tadi itu, kalau saya nggak salah, ada bersinggungan. Nah, ini kan dia antara A dengan B itu ada titik potongnya. Ya kan? Sementara si C ada titik potongnya dengan kedua-dua, ya kan? Tapi kalau yang reaksi pra-kesetimbangan ini, kalau kalian perhatikan, ya, si B dengan A ini tidak ada titik potongnya. Kenapa? Karena A dan B itu tadi ada reaksi reversibelnya, dia ada kesetimbangannya. Jadi makanya A dan B ini profil konsentrasinya mirip dengan reaksi reversibel yang kita lihat di awal-awal pelajaran kita hari ini. Oke? Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya tidak ada, Mem. Jadi, Mem, nanti pas ujian kan, Mem, UTS, apakah kami buat grafik, Mem? Sepertinya dari pertemuan T2 sampai sekarang ini, Mem, asik grafik saja gitu, Mem. Apakah ujian nanti ada disuruh buat grafik, Mem? Nggak tahu, karena bukan saya melulu yang bikin soal ya. Jadi nggak tahu apakah ada grafik apa enggak. Tetapi kalian apa kalau belajar hanya aimingnya untuk ujian? Enggak lah kan ya. Jadi kan grafik-grafik ini apa gunanya? Untuk membuat kalian semakin mengerti, ya kan? Mengerti bagaimana profil reaksi itu. Nah, kalau dari grafik ini kan daripada kalau misalnya melulu formula yang saya berikan, nggak visual kan, tapi kalau bergrafik ini kan visual, kalian jadi mengerti kan, bukan gitu? Ya, jadi jangan ngerti, Mem. Nggak boleh gitu ya, jadi mahasiswa jangan gitu, jangan melulu pikirannya langsung ujian, nilai apa. Pikirkan juga, ada nggak ilmu yang kalian dapat hari ini? Nah, saya tanyalah ke kalian, ada nggak ilmu yang kalian dapat hari ini? Banyak, Mem. Dari nggak tahu membuat grafik, jadi tahu membuat grafik melalui Excel. Terus banyak juga ilmu-ilmu yang diberikan, Mem. Mengenai reversibel dan lain-lain. Jadi maksud saya seperti itu ya. Jadi jangan nanti, tapi percayalah kalau kalian sudah berapa kelas ngambil sama saya. Coba dari apa? Dari kelas kimia, Mem. Baru kelas apa lagi? Kelas literatur, gas dan termo, ya kan, matematika kimia. Nah, bahasa Inggris kimia. Memperhatikan kalian, nggak coba nolong dengan kasih soal latihan, nggak pernah kan? Jadi jangan langsung pikir gimana ini nanti ujian, ya. Berusaha pelajarin aja dulu, ya, pelajarin. Nah, saya juga bilang sama kalian kan, jangan hanya bergantung sama slide saya, baca juga textbook. Ya, oke. Nah, kita udah berapa lama ini di kelas? Saya rasa sudah ada 1,5 jam ya, Laura? Oh, sudah, Mem. Sudah lebih pun, Mem. Sudah ya, oke. Kalau gitu kita hentikan dulu ya perkuliahan kita. Nah, nggak banyak lagi nih, ya, nggak banyak lagi kalau dari sini ya. Ini tinggal contoh-contoh soal yang bisa kalian kerjakan ya. Nah, minggu depan berarti kan kita adalah minggu sebelum UTS ya, minggu sebelum UTS. Nah, jadi sebenarnya ada 2 topik lagi yang harus kita pelajari ya. Salah satunya adalah steady state yang seperti saya bilang tadi. Nah, jadi terserah, saya akan upload di Sibda, tetapi kalau misalnya kalian pun mau bertemu sebentar untuk kita membahas steady state itu, kita bisa coba luangkan waktu. Tapi kalau kalian ngerasa kalian bisa pelajari sendiri, saya nggak masalah. Oke? Nah, kita tetap bertemu Selasa, tapi kalau kalian misalnya mau ada satu tambahan untuk kita menyelesaikan topik steady state, nah saya bersedia. Nah, tapi kalau kalian merasa nggak perlu, nggak apa-apa juga. Oke? Ya udah. Kalau